Oke, sudah online. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sahabat PPMI Saudi yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada kesempatan hari ini, pagi menjelang siang di Indonesia dan pagi di waktu Saudi. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man sara bi nahjihi ila yaumiddin. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pertemuan dari kajian online, kajian fikih wanita yang diisi oleh Ustadz Nur Muhammad Iskandar LC, yang dimana beliau sudah kita perkenalkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi langsung saja kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaidah dari nomor 76 sampai 88, yang dimana telah disampaikan oleh Ustadz Iskandar bahwasanya hari ini kita akan mulai masuk ke bab pembahasan tentang nifas. Jadi insya Allah teman-teman sekalian, kita ingatkan di awal, kita beritahukan bahwasanya bagi yang ingin bertanya, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar live chat di channel YouTube PPMI Saudi ini. Baik, juga nanti juga akan kami kirimkan nomor HP, nomor WA jika nanti ingin bertanya secara private ya, maksudnya nanya bisa dijawabin nanti di WA. Jadi nanti insya Allah kita akan bagi sesi kajian ini menjadi dua. Yang pertama adalah sesi pemaparan materi, penyampaian materi oleh narasumber. Kemudian nanti insya Allah di akhir jika kita akan ada waktu sedikit untuk menjawab sesi pertanyaan dari ikhwah akhwat sekalian insya Allah. Jadi insya Allah langsung kita serahkan kepada Ustadz Nur Muhammad Iskandar. Semoga apa yang kita bahas di hari yang mulia ini, di awal-awal bulan Dzulhijjah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz, waktu yakum. Ya. Jazakallahu khairal jaza kepada Ustadz Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Pemirsa PPMI Arab Saudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kawan-kawan pemirsa dari STIQ Multazam Kuningan. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam urusan dunia, begitu pula urusan akhirat. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kan sudah beberapa kali ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwasanya kajian bahwasanya fikih haid itu terbagi menjadi fikih haid itu menjadi 3 bab ya. Fikih haid terbagi menjadi tiga bab. Pertama adalah bab haid itu sendiri, ya, kemudian bab nifas, ya, yang kemudian sama bab istihadah, ya. Bab haid itu sudah kita bahas dalam 4 video, ya, 4 episode sebelumnya. Nah, di episode kelima, nah itu kita sudah membahas awal dari bab nifas.
Nah, sekarang kita membahas atau melanjutkan dari pembahasan bab nifas. Ya, nah bab nifas itu sendiri terbagi menjadi 3 subbab. Ya. Bab nifas, bab kedua itu terbagi menjadi 3 subbab. Nah, pertama adalah bab hamil dan melahirkan, ya, mengandung dan melahirkan. Ya, karena tentu saja nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, oleh karena itu kita membahas dulu tentang melahirkan. Ya, tentu pertamanya adalah pendahuluan ya. Pendahuluan sudah di pertemuan sebelumnya kita sudah ngebahas definisi bab nifas, kemudian hikmah terjadinya nifas bagi perempuan, yaitu sudah dibahas di episode ke-5 sebelumnya. Nah, sekarang di episode ke-6 ini kita mulai masuk ke subbab pertama dari bab nifas, yaitu adalah mengandung dan melahirkan. Nah, kemudian subbab kedua dari bab nifas yaitu adalah hukum-hukum nifas itu sendiri. Ya, hukum-hukum nifas. Nah, bab ketiga adalah hukum-hukum di luar nifas tapi berkaitan dengan bab nifas. Ya, seperti itu. Ya, jadi perbedaannya bab kedua, subbab kedua sama subbab ketiga. Subbab kedua itu adalah murni hukum-hukum di bab nifas. Nah, tapi kalau di subbab ketiga adalah hukum-hukum yang sejatinya dia di luar nifas, ya, di luar nifas. Nah, tapi ada kaitannya dengan nifas. Ya, seperti itu. Nah, contohnya apakah nifas itu adalah alamat balik misalnya? Ya, apakah nifas itu dihitung termasuk masa iddah ya bagi seorang perempuan yang dicerai misalnya. Nah, itu adalah bab ketiga. Nah, sejatinya dia bukan bab nifas, tapi ada kaitannya dengan bab nifas. Ya, seperti itu. Langsung saja kita mulai dengan subbab pertama ya. Subbab pertama yaitu pembahasan mengandung dan melahirkan. Ya, masalah pertama adalah tentang periode atau tahap penciptaan manusia dalam kandungan ibu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Mu'minun ya ayat 12 sampai ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya, sungguhnya penciptaan manusia itu pertama adalah dari tanah liat. Ya. Nah, ini ada dua makna menurut ulama. Makna pertama, maksud yang dibuat dari tanah liat ini adalah Nabi Adam. Ya, manusia pertama itu diciptakan dari tanah liat. Nah, maksud kedua yang dikatakan ulama tentang ayat ini, maksudnya adalah manusia, kita semua ini juga dibuat dari tanah liat, yaitu karena kita terbuat dari dari air bapa dan air ibu. Nah, itu hasilnya terciptanya air ya sperma dan ovum itu dari makanan. Ya, dari makanan yang kita makan. Nah, makanan yang kita makan itu secara langsung dan tidak langsung itu mengandung zat tanah ya. Misalnya yang kita makan adalah ayam. Nah, ayam itu kan kambing misalnya. Kambing itu kan memakan rumput. Nah, rumput itu terserap atau memiliki unsur tanah. Nah, begitu juga misalnya kita makan tumbuhan yang lebih-lebih secara langsung berkaitan dengan tanah. Nah, oleh karena itu Al-Quran mengungkapkan bahwasanya manusia tercipta dari tanah. Nah, itu seperti maksudnya seperti itu. Ya, maksudnya dua, maksudnya adalah Nabi Adam manusia pertama itu memang murni, asli, langsung dari tanah liat, atau maksud dari ayat ini adalah kita, yaitu manusia, anak-anaknya Nabi Adam secara umum, yaitu pun terciptanya dari tanah, tapi secara tidak langsung. Ya, Allah SWT berfirman, "Tsumma ja'alnahu nutfatan min qararin makin." Nah, kemudian fase berikutnya yaitu air mani atau sperma. Nah, "Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah." Kemudian sperma tersebut menjadi segumpal darah. Nah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Segumpal daging itu menjadi daging secara utuh.
fakasawna al-'idhama lahma. Kemudian diciptakan pula tulang. Sekarang menjadi struktur tulang yang dilapisi dengan daging. Tsumma ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian kita ciptakan menjadi makhluk Allah yang lain. Ya, yaitu maksudnya ditiupkan ruh, ditiupkan arwah sehingga menjadi manusia yang hidup, yaitu kapan? Pada kesempurnaan bulan keempat, sempurnanya bulan keempat. Nah, di hadis Ibnu Mas'ud, ya, hadis terkenal, ya, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, ya, hadisnya sahih. Nah, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pun menjelaskan tentang fase penciptaan manusia di perut ibu. Ya, itu pertama apa? Inna ahadakum yujma'u inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina lailah nutfah. Ya, arba'ina yauman nutfah. Pertama 40 hari pertama masih berbentuk sperma. Kemudian 40 hari kedua itu berbentuk thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, berbentuk segumpal darah. Kemudian 40 hari ketiga itu menjadi thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, segumpal daging. Nah, setelah berakhir 30 kali 40 hari, 3 kali 40 hari, atau 120 hari, atau sama dengan 4 bulan, maka ditiupkanlah ruh kepada segumpal daging tersebut dan jadilah seseorang manusia. Ya, itu adalah fase penciptaan manusia di perut ibu. Nah, sekarang pembahasan berikutnya, berapa durasi minimal, ya? Berapa durasi minimal masa kandungan, ya? Berapa durasi minimal masa kandungan? Nah, jawabannya adalah kandungan tercepat, ya, minimal seseorang manusia siap dan memang bisa untuk keluar, ya, ke alam dunia. Nah, itu adalah 6 bulan. Ya, 6 bulan atau 180 hari. Dan ini sesuai. Jadi ini yang disebutkan oleh perspektif yang disebutkan oleh para ulama fikih dan memang sesuai dengan perspektif kedokteran. Bahwasanya tatkala seseorang, ya, usia kandungan, ya, termuda yang siap untuk lahir ke dunia itu adalah 180 hari. Ya, seperti itu. Nah, dalilnya dan ini menurut seluruh ulama. Begitu juga menurut kedokteran. Nah, dalilnya apa? Dalilnya Al-Qur'an. Masya Allah. Jadi bukan hanya dalilnya ilmu pengetahuan modern, ya, tapi 14 abad yang lalu itu pun Al-Qur'an telah mengatakan bahwasanya minimal usia kandungan adalah 6 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya. Bahwasanya proses mengandung anak dan menyusui anak itu adalah 30 bulan. Jadi Al-Qur'an mengatakan, ya, bahwasanya proses mengandung dan proses menyusui itu dijumlah semuanya 30 hari. Nah, kemudian di ayat yang lain menyatakan bahwasanya proses menyusui itu adalah 2 tahun atau 24 bulan. Ya, jadi di ayat Al-Ahqaf, ya, di ayat Al-Ahqaf mengatakan redaksi Allah Subhanahu wa taala menyusui ditambah mengandung sebelumnya, mengandung ditambah menyusui itu durasinya 30 bulan. Nah, di ayat Al-Baqarah mengatakan anak itu disusui 24 bulan. Nah, maka di sini kita bisa kurang 30 dikurang 24. Nah, maka hasilnya adalah 6 bulan. Ini 30 bulan yaitu durasi mengandung dan menyusui. Nah, ini durasi 24 bulan, durasi menyusui 30 kurang 24 jadinya 6 yaitu 6 bulan. Nah, itu. Jadi Al-Qur'an walaupun di 2 tempat tapi kalau digabung mengindikasikan sebuah hasil ilmiah yang pasti kebenarannya, yaitu apa? Usia kandungan yang yang minimal yang siap untuk lahir ke dunia yaitu 6
6 bulan. Ya itulah, Masya Allah hebatnya Al-Quran yang merupakan tibyanan likulli syai', merupakan penjelasan atas segala sesuatu. Ya, seperti baik secara langsung ataupun tidak langsung. Contohnya secara langsung ya ini. Ya, 2 Quran kalau di satu ayatnya sendiri itu nggak mengindikasikan sesuatu. Tapi kalau 2 ayatnya ini digabungin maka menghasilkan hasil informasi ilmuwan yang terbukti kebenarannya di abad ini. Ya. Nah, itu adalah durasi minimal kehamilan. Nah, ini fungsinya apa sih? Kita mengetahui durasi kehamilan ya. Kita mengetahui durasi kehamilan minimal. Itu fungsinya apa? Fungsi fikihnya banyak ya. Fungsi fikihnya banyak. Pertama adalah masalah masalah kembar ya, masalah kembar. Ya, jadi tatkala seseorang wanita itu melahirkan anak 2, nah tapi durasi dari anak ke-1 dan anak kedua ya itu kurang dari 6 bulan. Ya, kurang dari 6 bulan. Ya, misalnya seorang perempuan melahirkan anak bulan Januari. Nah, kemudian bulan Maret lahir lagi. Ya, bulan Maret lahir lagi. Nah, berarti itu yang lahir bulan Maret, yang bedanya 3 bulan, ya Januari, Februari, Maret. Nah, itu adalah kembarannya sih yang lahir bulan Januari. Ya, jadi bukan anak baru, bukan bikin baru, enggak. Itu adalah kembaran. Jadi di kandungannya itu memang sudah ada 2 insan, sudah ada 2 embrio, ada 2 bayi. Nah, hanya saja yang pertama lahir duluan. Nah, yang kedua lahir belakangan, dan dua-duanya dihukumi 2 kembar walaupun bedanya 3 bulan. Nah, atau bedanya 5 bulan. Ya, lahir bulan Januari. Nah, ternyata lahir lagi bulan bulan Januari, Februari, Maret ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Bulan Mei keluar, udah 5 bulan. Nah, itu anak yang keluar bulan Mei itu bukan anak baru, yaitu adalah saudara yang kembaran atau saudara yang keluar di bulan Januari. Ya, paham ya? Ya, begitu juga misalnya orang nikah ya. Orang nikah ya, nikahnya bulan Januari. Ya, ternyata dia bulan Mei sudah keluar, sudah mengandung. Ya, jadi tatkala nikah bulan Januari belum kelihatan tuh hamilnya. Ya, karena masih hamil muda misalnya. Nah, ternyata baru bulan Mei, belum 6 bulan dari perkawinan itu sudah lahiran. Nah, itu mengindikasikan bahwasanya proses pembuahannya itu sebelum menikah. Ya, artinya apa? Itu anak dari hubungan belum sah. Ya, atau bahasa lainnya anak zina. Akramakumullah. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zina. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi bisa dipahami ya. Nikahnya bulan Januari. Kok bulan Maret, bulan April atau bulan Mei kok sudah lahiran? Nah, itu dalil bahwasanya proses pembuahannya itu sebelum nikah. Nah, kalau lahirnya Mei, Juni atau awal Juli, ya baru 6 bulan pas atau baru 7 bulan langsung keluar, ya melahirkan. Nikahnya bulan Januari, bulan Juli sudah melahirkan, baru 7 bulan. Nah, itu berarti walaupun nggak normal, ya normalnya kan 9 bulan. Walaupun hanya 7 bulan, nah kita nggak boleh berprasangka, ya, itu nggak boleh berprasangka buruk. Ini berarti mungkin bikinnya sebelum nikah kali. Enggak. 7 bulan itu sudah sudah di atas dari minimal masa hamil. Ya, paham ya? Ya, seperti itu. Kalau di bawah 6 bulan baru. Nah, itu berarti sebelum nikah. Tapi kalau di atas 6 bulan walaupun 7 bulan, nah itu
proses pembuatannya berarti setelah menikah. Yaitu salah satu, nah kan kalau andaikan itu anak zina, ya akramakumullah, pemirsa yang mulia, kalau andaikan itu anak zina, itu kan ada hukumnya masing-masing. Nah, kalau andaikan itu memang anak syar'i, ya pembuahannya ketika sudah menikah halal, nah itu berarti anak kita secara biologis dan secara agama, ya seperti itu. Nah, pembahasan berikutnya adalah paling banyaknya masa hamil, paling panjangnya durasi hamil. Nah, paling panjangnya durasi hamil ya itu adalah 4 tahun. Ya, 4 tahun. Ya, pertama ini pendapat kebanyakan ulama ya. Jadi ulama sendiri itu berbeda pendapat. Ya, ulama sendiri itu berbeda pendapat. Sebenarnya maksimal durasi atau paling panjang durasi hamil itu berapa durasinya, berapa panjang. Nah, kebanyakan mayoritas ulama mengatakan bahwasanya durasinya yang paling panjang itu adalah 4 bulan. Ya, adalah 4 tahun. Ya, 4 tahun. Nah, ini pendapat ulama kita, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, yaitu ulama-ulama di negeri kita, di Indonesia, mayoritas ulama Indonesia, Syafi'i, dan ulama Hanabilah, ya ulama mazhab Hambali, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, 3 mazhab ini mengatakan bahwasanya kebanyakan paling panjangnya sebagian mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, yaitu mengatakan hamil itu paling lama adalah 4 tahun. Nah, pendapat berikutnya adalah ada yang bilang 2 tahun. Ya, ada yang bilang 2 tahun. Nah, ada yang bilang itu 9 bulan. 9 bulan. Nah, ada yang bilang 5 tahun. Ya, jadi 4 pendapat ya. 4 pendapat. Ada yang bilang 5 tahun, ya ini pendapat ya paling panjang, ini adalah pendapatnya Imam Malik. Ya, pendapatnya Imam Malik. Nah, rahimahullah, 5 tahun. Nah, kemudian pendapat kedua 4 tahun. Nah, ini mayoritas ulama. Kemudian pendapat kedua adalah 2 tahun, pendapat yang ketiga adalah 2 tahun, pendapat keempat adalah 9 bulan normal. Nah, ini apa sih manfaatnya? Ya, apa sih manfaatnya mengetahui durasi panjang terpanjang masa kehamilan? Nah, ini juga banyak ada manfaat-manfaat fikih atau hukum-hukum fikih yang terkait dengan informasi ini, ya, hukum ini. Nah, pertama adalah misalnya ada perempuan yang meninggal. Ya, suami meninggal. Nah, suami meninggal. Nah, tatkala suami meninggal, itu istrinya nggak sedang mengandung, ya. Nggak sedang mengandung. Yang penting ya biasa normal, perutnya biasa normal. Nah, ternyata 2 tahun kemudian, ya, 2 tahun kemudian itu ternyata dia melahirkan anak. Oh, Masya Allah. Ya, ngeri juga ini. Ya, jadi suaminya lahir tahun 2006 misalnya, 2018 ya. Suaminya meninggal tahun 2018 bulan Januari. Ya, bulan Januari. Nah, ternyata nih lagi corona gini, mendiang istrinya ini ternyata melahirkan, ya. Tahun 2019 mulai hamil, tahun 2020 melahirkan. Padahal suaminya wafat tahun 2018. Wah, ngeri juga ini. Hamilnya dari mana? Nah, itu kalau kita merujuk ke pembahasan ya pendapat-pendapat ulama yang tadi saya sebutkan, ya maka menurut mayoritas ulama itu anak yang ada di perempuan tersebut itu masih anak suami lelaki tersebut yang meninggal di 2018. Ya, paham ya. Walaupun sudah hampir 2 tahun ya jedahnya dari yang suaminya ini meninggal. Ya, bisa dipahami ya.
selama perempuan tersebut terkenal bukan perempuan yang pelaku hubungan bebas, ya seperti itu. Nah, oleh karena itu berarti anak yang keluar hampir 2 tahun setelah bapaknya meninggal itu masih anak lelaki tersebut secara hukum fikih dan secara biologis. Ya, paham ya? Ini menurut mayoritas ulama. Karena kenapa? Mayoritas ulama bilang maksimal maksimal melahirkan usia kandungan itu adalah 4 tahun. Padahal yang ini itu sedangkan yang ini itu baru hanya 2 tahun. Nah, ini menurut kalau kita ngikutin pendapat mayoritas ulama. Nah, tapi ya ulama kedokteran ya artinya para fikih, para ahli kedokteran, para ahli kandungan yaitu dan memang diikuti atau didukung oleh sebagian ulama ya minoritas ulama. Nah, itu mengatakan bahwasanya maksimal kandungan itu adalah 9 atau 10 bulan. Maksimal kandungan 9 atau 10 bulan. Nah, ini ternyata adalah hasil atau pendapat ya atau kebenaran yang didukung atau yang didapatkan oleh ilmu kandungan modern. Ya, jadi menurut pakar kandungan ya ilmu kedokteran modern nggak mungkin sebuah kandungan umurnya lebih dari 10 bulan. Nggak mungkin. Nah, kata ilmu ke kandungan. Nah, seperti itu. Nah, ini didukung oleh sebagian ulama. Ya, salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Hazm. Ya, Al-Imam Ibnu Hazm dan beberapa ulama modern lainnya, contohnya Syekh Abdullah Al-Bassam. Nah, di sini dijelaskan, di sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwasanya terkadang ulama berbeda pendapat. Ya, terkadang yang benar itu adalah pendapat minoritasnya. Ya, pendapat minoritasnya terkadang itulah yang benar. Nah, sedangkan yang lebih dekat dengan kebenaran, ya. Pendapat minoritas itu terkadang yang lebih dekat dengan kebenaran. Ya, yang pendapat mayoritas ya walaupun yang mengatakannya lebih banyak tapi terkadang lebih jauh dari kebenaran. Nah, dalam masalah ini tadi saya jelaskan ada yang bilang kandungan paling terlama 5 tahun. Ya, ini semua dalilnya ya kata sebagian ini kejadian, tapi belum tentu benar. Bisa jadi hanya dongeng atau bisa jadi hanya kisah yang dilebih-lebihkan. Intinya ada yang bilang 5 tahun tadi, Imam Malik, kemudian 4 tahun, 2 tahun, nah ada yang 9 bulan. Nah, ini ternyata yang sesuai dengan ilmu kedokteran, ya terbukti dengan ilmu-ilmunya, ya di pakarnya bagi mereka. Nah, itu yang benar adalah pendapat yang bilang maksimal adalah 9 bulan. Allahu a'lam bishawab. Ya, pembahasan ini cukup panjang, sudah dibahas oleh para ulama kedokteran dan ulama fikih. Nah, ya inilah penjelasannya, penjelasan singkatnya yaitu yang saya sampaikan. Ya, seperti itu. Ya, cukup sekian. Nah, kemudian berikutnya adalah standar kehamilan. Nah, standar kehamilan itu adalah 9 bulan. Jadi 95% perempuan, nah itu usia kandungannya adalah 9 bulan. Ya walaupun berbeda jumlah harinya. Apa 9 bulan lewat seminggu, 9 bulan lewat 2 minggu, ya 9 bulan lewat 3 minggu. Nah, intinya 9 bulan. Nah, itu standar usia kehamilan. 95% perempuan usia kandungannya adalah 9 bulan. Ya. Nah, 9 bulan ini tadi kan sudah saya jelaskan maksimalnya. Nah, ini saya kasih judul standar. Ya, artinya semua perempuan kebanyakan perempuan tidak menutup kemungkinan 5% ini ada yang kurang dari 9 bulan, ada yang kurang dari 9 bulan mungkin. Ya, seperti itu. Ya. Nah, pembahasan berikutnya adalah
yang pernah saya singgung di pembahasan episode ke-1 atau kedua, apakah perempuan yang sedang hamil itu bisa mengeluarkan darah haid apa enggak? Ya, wanita hamil bisa haid apa enggak? Nah, itu pertanyaannya. Nah, ini masalahnya. Nah, dan banyak sekali ya jamaah ya ibu-ibu yang bertanya ke saya, ya, saat saya nih sedang hamil tapi keluar darah, ini hukumnya apa? Nah, jadi pembahasan ini itu benar adanya dan terjadi dan apa namanya banyak yang beberapa perempuan merasakannya. Tatkala dia hamil ternyata keluar darah. Nah, ini hukumnya apa darahnya? Nah, saya sholat apa enggak nih? Ya, saya puasa apa enggak nih? Saya boleh berhubungan apa enggak nih? Karena ada darah. Nah, jawabannya adalah ya menurut ya fikih kita, fikih madhab Syafi'i itu mengatakan perempuan yang sedang hamil itu bisa haid. Ya, menurut pendapat kita madhab Syafi'i. Ya. Madhab Syafi'i, pendapat ulama-ulama Nusantara, mayoritas ulama Nusantara itu adalah bahwasanya wanita hamil tatkala melihat darah baik di kandungan kehamilan sebulan, 2 bulan, kandungan muda atau kandungan apa namanya hamil tua, hamil muda, ya, yang penting kalau dia melihat darah, keluar darah, nah itu adalah darah haid. Menurut siapa? Menurut mayoritas ulama Nusantara yaitu mazhab Syafi'i. Nah, begitu juga mazhab Malikiyah. Ya, mazhab Maliki itu juga mengatakan bahwasanya itu haid. Oleh karena itu, kalau mengikuti pendapat ini dan itu pendapat mayoritas ulama kita, wanita hamil yang keluar darah baik umur muda ataupun umur tua, ya maka itu adalah darah haid, maka dia nggak sholat dan dia nggak puasa, tapi diqadha puasanya. Kalau sholatnya nggak usah diqadha dan nggak boleh berhubungan. Ya, nah nanti kita bahas apa hukumnya berhubungan bagi wanita hamil. Ada pembahasannya sendiri. Nah, kemudian tapi menurut madhab Hambali, yaitu kebanyakan ulama Saudi dan madhab Ahnaf, ya banyak India, Pakistan, nah itu madhabnya Ahnaf, dan banyak lagi di dunia yang bermadhab Ahnaf, itu mengatakan bahwasanya darah yang dilihat wanita hamil itu bukan darah haid, ya, itu bukan darah haid. Oleh karena itu wanita hamil selama kandungan mau dia melihat darah, ya keluar darah, baik bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, atau tua bulan bulan ke-8, ke-7. Nah, itu bukan darah haid, maka tetap sholat, maka tetap puasa dan boleh tetap berhubungan. Nah, ini menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Nah, bagaimana menurut perspektif kedokteran? Ya, menurut perspektif kedokteran mengatakan bahwasanya wanita yang hamil itu tidak bisa haid. Wanita yang sedang mengandung nggak bisa menstruasi. Nah, ini menurut perspektif kedokteran. Nah, oleh karena itu pendapat yang kedua, versi fikih, itulah yang didukung oleh pendapat ilmu kedokteran modern. Ya, karena kenapa? Karena ovum, ya, ovum atau apa namanya darah haidnya itu yang seharusnya setiap bulan keluar tatkala dia mengandung itu dicerna, diolah menjadi masukan untuk si janin. Nah, itulah yang disampaikan sekilas tentang masalah ini yang disampaikan oleh ilmu kedokteran. Ya, seperti itu. Nah, pembahasan berikutnya adalah hukum KB. Wah, penting banget nih. Ya, kontrasepsi, keluarga berencana. Nah, itu hukumnya apa? Ini banyak ditanyakan juga nih sama jemaah. Nah, itu hukumnya apa? Ya. Hukumnya terbagi menjadi 3. Apa hukumnya kontrasepsi? Ya, jawabannya terbagi menjadi 3. Pertama, haram. Kedua, makruh. Ketiga, mubah. Ya. Ketiga, ya, mubah. Ya. Pertama, haram. Ya, kontrasepsi yang haram. Ya. Jadi kontrasepsi ini itu
dia memotong haid dan otomatis memotong rahim. Artinya maksud saya memotong kemungkinan untuk hamil. Nah, ini hukumnya terbagi jadi 3. Pertama, haram. Kapan bisa jadi haram? Kalau dipotong atau dihentikan secara keseluruhan. Ya. Ya. Dan ini ada terjadi. Ya, ada dan terjadi. Nah, jadi dia rahimnya ya murni 100% dibersihkan, dinetralkan ya sehingga dia nggak bisa hamil. Ya. Nah, ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Ya. Kontrasepsi yang seperti ini hukumnya haram. Ya. Dipotong secara keseluruhan sehingga dia nggak bisa hamil sama sekali. Ya. Seperti itu. Seakan-akan rahimnya sudah tidak berfungsi lagi udah. Ya. Nah, kedua adalah makruh. Ya, makruh. Nah, makruh ini tatkala ya dipotongnya, dihentikannya itu tidak secara total, tidak dari akarnya, ya bisa diaktifkan kembali rahimnya, artinya bisa ada kemungkinan untuk hamil lagi, tapi hanya untuk bertujuan untuk memperlambat saja atau untuk jeda istirahat, ya seperti itu. Misalnya ya pakai kontrasepsi dulu 3 tahun, tunggu anak 3 tahun gede, nah baru dibuka kembali. Nah, ini hukumnya apa? Hukumnya makruh, ya. Tatkala tanpa ada uzur. Ya, tanpa ada uzur tapi pakai KB. Ya Allah, penting banget nih ya, penting banget. Ya, banyak keluarga kita ya khususnya di Indonesia ya di negara-negara padat, di negara-negara muslim. Jadi KB itu sebenarnya adalah hanya peraturan kebijakan dari pemerintah. Nah, kalau kita bertanya tentang kebijakan-kebijakan pemerintah di dunia tentang masalah ini, oh itu banyak bermacam-macam. Banyak bermacam-macam. Banyak negara ya yang penduduknya sangat dikit. Nah, itu kalau punya anak dikasih hadiah, ya. Ada sebagian dari negara tersebut ada yang kalau punya anak 2 dikasih hadiah. Ada yang punya anak 3 dikasih hadiah terus. Nah, ada yang kalau nikah dikasih hadiah. Karena banyak di negara itu yang nggak mau nikah, sehingga mungkin tunggu beberapa tahun lagi itu negara bisa berkurang ya populasinya. Nah, ada sebagian negara tersebut yang kalau nikah dengan 2 istri dapat hadiah, ya. Jadi kalau poligami dapat hadiah karena kenapa? Kalau semakin banyak poligami ya semakin banyak istrinya, semakin banyak anaknya untuk memperbanyak populasi negaranya. Banyak ya. Ada lagi ya negara-negara padat ya yang KB-nya hanya menganjurkan ya 2 anak lebih baik. Ada yang sampai melarang, menghukum kalau lebih dari 2 maka dihukum. Ada yang bahkan batasinnya 1 ya, punya anak lebih dari 1 dihukum. Nah, begitu. Jadi itu kontrasepsi itu adalah anjuran atau kebijakan dari pemerintah. Nah, adapun dari kitanya sendiri ya atau dari hukum fikih, nah itu terbagi jadi 3 ya. Negara manapun Anda ya kalau hukumnya kalau melihat dari perspektif fikih, nah hukum KB keluarga berencana atau kontrasepsi itu hukumnya ini. 1, kalau dari dipotongnya secara keseluruhan itu hukumnya haram. Negara manapun Anda, baik negara yang sedikit populasinya atau negara yang banyak populasinya. Nah, kedua adalah ini perspektif fikihnya. Nah, kedua adalah makruh, yaitu tatkala diberhentikan sesaat, ya tapi karena ada alasan. Ya alasannya apa? Ya misalnya rahimnya lemah, ya tidak kuat untuk mengandung dan melahirkan di durasi yang tertentu. Nah, begitu juga ya maaf, nggak semua orang ekonominya susah, nggak semua orang ekonominya gampang ya.
nggak semua orang ekonominya gampang. Nah, bagi yang merasakan bahwasanya ekonominya ya setelah tawakal dan usaha kepada Allah ya, setelah tawakal ya dan sebelumnya usaha dan bertawakal pada Allah, dia merasa bahwasanya ekonominya tidak cukup kalau punya anak banyak. Nah, itu namanya hajah, ya kebutuhan. Nah, maka tatkala dia pakai KB, yaitu kalau tanpa ada ketentuan ini hukumnya jadi mubah. Maaf, kalau ada hajah ini, misalnya dia rahimnya lemah atau ekonominya kurang cukup atau dia sangat sibuk ya, sangat sibuk, perempuan ini sibuk, seorang guru, seorang dokter sibuk sehingga dia tidak bisa sering untuk tidak bisa sebebasnya atau tidak bisa terlalu banyak untuk mengandung dan melahirkan. Nah, maka orang yang seperti ini hukumnya mubah. Nah, kalau nggak ada kebutuhan, kalau nggak ada sebab, ya kalau kondisinya normal-normal saja, maka hukumnya makruh. Ya, paham ya? Nah, itu hukum kontrasepsi atau KB menurut Islam tanpa melihat peraturan negara ya. Nah, kalau menurut peraturan negara, ya udah taat saja sama negara. Ya, untungnya kalau di Indonesia itu hanya anjuran ya. Baru hanya anjuran. Ya, seperti itu. Soalnya gini, bapak anak ya. Bapak jumlahnya 1, ya ibu jumlahnya 1. Nah, kalau anaknya satu, nah maka jumlah populasi akan menurun. Karena kan orang tuanya 2, tapi anaknya 1. Ya, maka populasinya akan menurun. Nah, kalau jumlah anaknya 2, maka populasinya tetap. Karena orang tuanya 2, anaknya 2. Nah, tapi kalau anaknya 3, ya orang tuanya 2, anaknya 3. Nah, itu maka populasinya bertambah. Jadi andai kan Indonesia nih sekarang jumlahnya 270 juta, ya kalau setiap anaknya, setiap orang tua, ya setiap 2 insan, setiap 2 orang ini punya anak 3, ya maka akan bertambah 50% ya 30 tahun berikutnya. Ya, seperti itu. Jadi bisa jadi tahun berikutnya 30 tahun lagi jumlah Indonesia adalah 400 juta. Kalau semua orang tua itu punya anak 3. Nah, makanya pemerintah menganjurkan untuk 2. Nah, ini adalah hukum pemerintah. Adapun kalau hukum fikihnya 3 ini. Ya, seperti itu. Ya, jadi untungnya hukum pemerintah Indonesia tidak memaksa. Silahkan bagi Anda yang melihat ingin punya anak 1, ya silahkan kalau andaikan ada alasan. Ya. Anda ingin punya anak 2, silahkan andaikan punya alasan. Anda ingin punya anak lebih dari 2, 3, dan 4, silahkan andaikan kondisi Anda dan semuanya itu mendukung selama tidak ada mafsadah yang terjadi dan maslahat yang tertinggalkan. Ya, paham ya? Ya, selesai. Dah masalah tentang KB. Ya, berikutnya adalah yaitu jadi hukumnya 3 ya. Pertama haram kalau dihentikan secara 100%, nggak hamil sama sekali. Itu rahimnya jadi nggak berfungsi dah. Itu haram hukumnya. Nah, kedua adalah dihentikan sesaat ya, tapi tanpa ada alasan, ya tanpa ada kebutuhan. Nah, ini hukumnya makruh. Nah, yang ketiga adalah dihentikan sesaat tapi karena ada alasan. Ya tadi karena sibuk, rahimnya lemah, nah atau rizkinya tidak mudah. Nah, ini hukumnya boleh-boleh saja. Bahkan bisa jadi sunnah ataupun wajib tatkala rahimnya memang benar-benar lemah. Tatkala dia mengandung bisa jadi dia meninggal. Nah, ini hukumnya KB bagi perempuan kasus ini nih hukumnya wajib. Ya, seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya sebenarnya hukum KB itu bisa jadi 5. Ya, hukum keluarga berencana, ya kontrasepsi itu bisa jadi 5. Bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram. Ya, bisa jadi wajib. Ya, seperti itu. Nah, ya lanjut. Nah, sekarang adalah masalah aborsi. Ya, kandungan tadi belum hidup, ya cuman dihentikan KB ya. Nah, sekarang aborsi. Aborsi itu sudah mengandung, kemudian
hentikan apa namanya. Nah, hukumnya apa? Ya. Ya, hukumnya apa? Nah, hukumnya adalah ada 2 ketentuan. Ya, masalah apa namanya aborsi. Ketentuan pertama adalah sebelum 4 bulan. Ya, sebelum 4 bulan. Kalau setelah 4 bulan, ya, itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ya, umurnya apa kandungannya ya sudah 4 bulan, ya, atau 5 bulan atau 6 bulan. Nah, diaborsi itu hukumnya haram. Haram dan dosa besar. Ya, haram dan dosa besar. Ya, paham ya? Soalnya kenapa itu sudah makhluk hidup, sudah mempunyai apa namanya? Ya, sudah kayak membunuh manusia. Ya, yang mengaborsi di atas 4 bulan itu hukumnya seperti membunuh manusia. Ya, hukumnya adalah dosa besar. Nah, ya, adapun kalau sebelum 4 bulan, ya, aborsinya sebelum 4 bulan, umurnya belum 4 bulan, nah maka ulama itu berbeda pendapat menjadi 4 pendapat. Ya, jadi baru 3 bulan diaborsi. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, yang penting belum 4 bulan, belum sempurna 120 hari. Nah, belum sempurna 120 hari. Nah, itu hukumnya gimana? Ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama adalah mengatakan boleh. Ya, boleh walaupun tanpa uzur. Boleh walaupun tanpa uzur. Nah, ini adalah pendapat pendapat yang sangat minoritas ulama ya. Hanya minoritas ulama. Ya, dalil mereka apa? Ya, karena itu ya belum apa namanya bukan apa-apa. Ya, bukan makhluk hidup seperti biasa ya. Seperti itu darah. Nah, ini adalah pendapat pertama. Nah, ini adalah pendapat ya minoritas ulama ya, minoritas ulama. Ya. Nah, pendapat kedua itu adalah boleh kalau ada darurat. Ya, seperti itu. Jadi tatkala sudah hamil 3 bulan, ya apa namanya? Dia divonis bahwasanya misalnya rahimnya itu masih agak lemah ya. Rahimnya lemah, ada kemungkinan selamat, ada kemungkinan enggak. Ya, paham ya? Jadi kandungannya udah 3 bulan di USG, ternyata malah ada ada masalah di rahimnya. Ya, dokter bilang ini bisa jadi bisa selamat, bisa jadi nggak selamat. Ya, nggak pasti, tapi masih kemungkinan. Nah, maka menurut pendapat kedua, kalau kasusnya seperti ini baru boleh. Nah, pendapat ketiga itu makruh hukumnya. Ya, pendapat ketiga ini hukumnya makruh, dan pendapat keempat ini hukumnya haram. Dan pendapat keempat ini adalah pendapat mazhab ulama Syafi'iyah. Ya, ulama kita, ulama Syafi'iyah, ya ulama mayoritas Nusantara itu mengatakan haram walaupun kandungan Anda wahai perempuan ya baru 1 bulan. Walaupun kandungan umurnya ya kok ini nggak head ya. Nggak head pas diperiksa ternyata hamil. Nah, ketika Anda tahu divonis Anda hamil, walaupun umurnya baru 1 bulan, itu haram untuk mengaborsi. Menurut siapa? Menurut mayoritas ulama Syafi'iyah dan menurut mazhab ulama Hanabilah dan mazhab Malikiyah. 3 mazhab ini. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Nah, ini mengatakan haram secara mutlak walaupun umurnya baru sebulan. Nah, inilah pendapat mayoritas ulama. Jadi pendapat mayoritas ulama walaupun umurnya baru muda ya, kandungannya baru 1 bulan tetap haram. Adapun kalau setelah 4 bulan ya, setelah 120 hari itu haram
menurut seluruh ulama. Ya, paham ya? Jadi menurut kalau sebelum 4 bulan, kandungannya sebelum 4 bulan, diaborsi hukumnya haram. Menurut siapa? Mayoritas ulama, kebanyakan ulama. Ada yang bilang boleh, tapi mayoritas ulama bilang nggak boleh, haram tetap. Nah, tapi kalau setelah 120 hari itu haram, dosa besar. Menurut siapa? Menurut seluruh ulama tanpa terkecuali. Ya, seperti itu. Ya, masalah berikutnya, paham ya? Semoga bisa dipahami. Nah, masalah berikutnya adalah sholatnya wanita hamil. Ya, wanita hamil itu terkadang kan berat banget, kasihan ya, kasihan banget ya, apalagi kalau fisiknya lemah dan kebetulan anaknya fisiknya kuat. Wah, itu terkadang terjadi ya, ibunya fisiknya lemah ya anaknya berat gede ya, apa namanya, embrionya itu gede dan bisa terjadi hal yang seperti itu. Nah, itu berat sekali. Nah, terkadang perempuan yang wanita yang sedang hamil tuh berat sholatnya. Nah, ada masalah yang dibahas oleh ulama, apakah wanita hamil boleh menjamak sholatnya? Menjamak, bukan qashar ya, menjamak. Ya. Sholat zuhur dijamak, jadi sholat asar diakhirkan ke sholat asar. Ya, jadi sholat zuhur dan asarnya jam 4 misalnya. Ya, itu hukumnya gimana? Atau ditakhir atau ditakdim, diawalkan, sholat asarnya dimajukan, dijadikan waktu zuhur. Begitu juga maghrib dan isya. Nah, itu hukumnya apa? Ya, hukumnya 3 ketentuan. Ya, penting nih. Ya, 3 ketentuan. Pertama, boleh, tapi dengan syarat sangat berat itu kandungan. Ya, sangat lemah fisik ibunya. Dan nggak semua kondisi seperti ini. Banyak perempuan ya sedang hamil bisa senam, ya bisa kerjain rumah, bisa nyuci, bisa gosok, bisa kerjaan yang lain lah. Dan itu mayoritas perempuan. Mayoritas perempuan Allah kasih tenaga. Walaupun hamil bisa kerjain yang macam-macam. Nah, inilah mayoritas orang tua kita. Ya Allah, ya Rabb. Ya Ibu memang luar biasa ya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, sangat kuat, hebat, tangguh. Ya, walaupun hamil, perut ini disumpel 3 kilo katakanlah. Ya, selama 9 bulan. Laki-laki pun kayaknya nggak bisa itu. Ya, 3 kilo perut dilem nah di sini. Ya. Nah, itu sambil nyuci, sambil macam-macam. Nah, itu perempuan, mayoritas perempuan masih bisa mengerjakan segala sesuatu. Nah, ada kondisi yang mana wanitanya lemah sekali ya, sehingga dia tatkala hamil itu nggak bisa berbuat banyak. Nah, perempuan yang seperti ini boleh menjamak sholatnya. Ya. Tadi ketentuan pertama apa? Sangat berat. Ya, dan perlu diketahui mayoritas perempuan masih bisa, masih kuat ya untuk mengerjakan sholat pada tepat waktu. Nah, ada sebagian perempuan yang sangat lemah sekali ya. Mungkin ada sakit bawaan atau sakit baru ya, sehingga dia nggak bisa mengerjakan banyak pekerjaan. Nah, maka orang yang seperti ini boleh untuk menjamak sholatnya, baik diakhirkan ataupun diawalkan, dimajukan. Nah, ketentuan kedua, nggak boleh dilakukan secara terus-terusan. Ya, nggak boleh dilakukan secara terus-terusan. Wah, ini ada Ustadz ngebahas tentang wanita hamil boleh ngejamak. Oh yuk, kita jamak aja terus yuk. Selama 9 bulan ngejamak. Nggak ada seperti itu. Ya, nggak ada pendapat ulama yang seperti itu. Wanita hamil selama 9 bulan ngejamak akhirnya. Nggak ada. Ya, itu 3 ketentuan. Ketentuan pertama, ketika kondisi sangat berat, misalnya dia lagi capek, lagi sakit, macam-macam lah. Nah, yang penting lagi lemah banget atau kondisinya memang bawaannya sudah lemah, sudah tua misalnya. Ya,
ibunya sudah tua. Nah, tapi Allah kasih hamil. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi nggak bisa dikerjakan terus-menerus. Ya, nggak bisa dikerjakan terus-menerus. Tatkala ada daruratnya saja baru dia boleh menjamak. Nah, ketentuan yang ketiga adalah bahwasanya pembahasan ini hanya didukung oleh sebagian ulama. Ya, jadi menurut mazhab Syafi'i, ya menurut sebagian ulama, salah satunya mazhab Syafi'i, mau Anda sedang kecapean, mau Anda kerjakannya saat-saat, tetap nggak boleh untuk untuk menjamak sholat, ya wahai wanita hamil. Nah itu menurut mazhab Syafi'i. Ya terus gimana dong kalau lagi berat nih? Aduh, kalau menurut mazhab Syafi'i lagi berat banget, ya nggak bisa, benar-benar nggak bisa sholat tepat waktu ketika itu, hari itu. Nah gimana kalau menurut mazhab Syafi'i? Ya udah jatuhnya qadha, bukan jamak. Ya jatuhnya qadha, bukan jamak. Nah, tapi kalau menurut sebagian ulama itu mengatakan boleh dijamak. Ini lagi capek banget, ya. Lagi capek banget. Nah, akhirnya udah sholat zuhurnya nanti aja jam 5 bareng sama asar. Istirahat dulu sekarang. Boleh. Menurut siapa? Menurut selain mazhab Syafi'i, selain mazhab ulama Indonesia. Mayoritas ulama Indonesia. Ya, bisa dipahami ya. 3 ketentuan tersebut boleh hukumnya. Pertama, ini hanya pendapat sebagian ulama. Ya, kemudian kedua, terbatas hanya tatkala kondisi lemah darurat, ya. Nah, ketiga adalah tidak boleh dilakukan setiap saat, setiap hari, setiap waktu nggak boleh dijamak. Ya, paham ya? Nah, sekarang pembahasan tentang puasa wanita haid. Ya, puasa wanita haid. Nah, puasa bagi wanita haid, nah itu hukumnya tetap wajib ya bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu, saya katakan lagi, nggak semua kondisi perempuan itu sama. Ya, wanita hamil itu nggak semuanya sama kondisinya, fisiknya nggak semua sama, fisik kandungannya pun nggak semua sama. Ada yang sehat, ada yang kurang sehat. Ya, seperti itu. Nah, maka bagi yang wanita hukum awalnya wanita hamil wajib berpuasa. Ya, seperti itu. Nah, tatkala tidak mampu, baik khawatir karena dirinya sendiri, khawatir nih kalau andaikan kalau andaikan saya puasa takut kandungan sayanya jadi sakit. Nah, atau khawatir kepada anak. Takut nih kalau saya puasa nanti kandungan saya jadi kurang sehat, ya, seperti itu. Nah, itu boleh juga. Jadi khawatirnya terbagi jadi 2, khawatir kepada diri sendiri atau kepada anak, atau kepada dua-duanya. Ya, itu juga boleh. Nah, maka orang yang seperti ini, ya itu boleh tidak berpuasa. Ya, seperti itu. Walaupun ya, oh ya, maaf. Ya, tapi dengan syarat dia sudah berkonsultasi tentang kondisi dia kepada dokter. Ya, seperti itu. Dia sudah berkonsultasi kepada dokter tentang kondisi dia dan kondisi anaknya. Ya, kalau andaikan dokter bilang sehat, kuat, puasa boleh. Nah, itu kalau dokter yang sudah bilang seperti itu, maka dia tetap puasa. Nah, malamnya tetap wajib niat puasa. Tatkala paginya udah udah mau muntah, udah boleh berpuasa. Paham ya? Jadi malamnya wanita yang hamil tetap wajib niat puasa. Ya. Malamnya habis tarawih atau habis salat maghrib, nah tetap niat. Ya, saya mau puasa besok, niat. Tatkala paginya walaupun baru selesai sholat subuh, dia sudah nggak enak badan rasanya, nah itu boleh langsung berbuka. Nah, ini penting nih, banyak pertanyaan nih. Masalah ini banyak yang ditanyakan oleh jamaah seperti itu. Boleh nggak kita niatin nggak puasa dari malam gitu? Nah, jawabannya nggak. Dari malam, kalau dia malamnya masih ngerasa sehat, nah maka dia wajib untuk berniat puasa besoknya. Nah, tatkala besok paginya, walaupun baru sholat subuh selesai, dia udah ngerasa nggak enak badan, boleh berpuasa. Boleh buka puasa itu bagi wanita yang sedang mengandung. Ya, paham ya? Nah, tatkala
puasanya dibatalkan karena ada uzur, nah itu bayarnya gimana? Ini lagi banyak pembahasan yang ditanyakan oleh jamaah. Nah, jawabannya adalah kalau dia khawatir jawabannya terbagi jadi 3, ya. Atau 2 lah, biar lebih simpel. Bayar bayar qadha, bayarnya dengan qadha, ya, atau bayarnya dengan fidyah. Iya. Bayarnya dengan qadha atau bayarnya dengan fidyah. Nah, kalau bayarnya dengan qadha, ini tatkala dia khawatir kepada dirinya sendiri atau kepada anak dan kepada dirinya dan kepada anaknya. Jadi gini, kan tadi saya sampaikan bahwasanya saya bagi jadi 3 dulu ya. Jadi gini, wanita hamil nih agak diperhatikan ya karena agak detail ya. Wanita hamil itu kadang membutuhkan untuk berbuka puasa, nggak puasa. Nah, karena nggak kuat atau sebagainya. Nah, itu terkadang dia khawatirnya terbagi jadi 3. Khawatir kepada diri sendiri, ya takut sakit dan sebagainya. Khawatir kepada anak, ya takut kondisi kandungannya kurang sehat. Atau khawatir kepada dua-duanya. Ya, paham ya? Nah, kalau dia nggak puasa, membatalkan puasa karena khawatir yang pertama, yaitu khawatir kepada dirinya sendiri, nah maka dia batalkan puasa, nah nanti bayarnya pakai qadha aja, nggak usah pakai fidyah. Ya, paham ya? Ini pembagian pertama. Khawatir kepada dirinya sendiri. Dia nggak puasa karena khawatir pada dirinya sendiri. Nggak khawatir kepada anak. Nah, ini maka dia wajib bayar qadha aja. Ya, seperti itu. Nah, kedua adalah khawatir kepada anak aja. Kepada dirinya sendiri enggak. Ya. Ada orang seperti ini, ada ya. Yang pertama pun ada, yang dia enggak puasa karena khawatir kepada dirinya sendiri. Kepada anak enggak khawatir dia, mungkin karena dia sudah dikabarin sama dokter, wah ini kandungan ibu nih sehat banget dah. Ya insya Allah ibu puasa juga nggak apa-apa kandungannya. Nah tapi dia khawatir kepada diri sendiri. Ya kalau dia puasa takut sakit dianya. Nah ini tadi bayarnya qadha aja. Nah kalau yang kedua, dia khawatirnya kepada anak. Kepada dirinya sendiri nggak khawatir. Saya mah kuat lah. Ya, ya kuat gitu. Nah ini masalahnya anak nih. Ya dokter bilang ini kandungannya agak kurang sehat nih, kurang beginilah pokoknya. Nah dia kalau puasa takut kandungannya yang jadi dapat dampak negatifnya. Nah akhirnya dia nggak puasa karena khawatir takut anaknya dampaknya kepada anaknya. Dianya mah nggak khawatir, diri dia nggak khawatir. Nah orang yang seperti ini bayar fidyah, ya bayar fidyah dan qadha, ya bayar fidyah dan qadha menurut mazhab Syafi'i dan menurut Hambali. Nah sebagian ulama mengatakan yang nomor 2 ini khawatir kepada anak, ini hukumnya bayarnya qadha aja. Ada yang bilang fidyah aja. Ya, seperti itu. Nah, ada yang bilang milih. Ya, seperti itu. Jadi 4 ya. 4 ya. Jadi yang nomor 2 ini itu dendanya 4. Ada 4 pendapat. Ya. Wanita hamil yang enggak puasa gara-gara khawatir kepada anaknya aja, khawatir kepada dirinya enggak ya. Dan ini bisa terjadi. Karena tadi contohnya takut dianya mah sehat kuat. Nah, cuman rahimnya ini dikabarkan dokter agak lemah. Nah, orang yang seperti ini itu dendanya ada 4 pendapat. Ada yang bilang bayar qadha aja, ada yang bilang fidyah aja, ada yang bilang dua-duanya wajib, qadha dan fidyah wajib. Nah, ada yang bilang pilih salah satu. Qadha aja boleh, fidyah aja boleh. Nah, ini pendapat keempat ini menurut saya yang lebih luas ya, lebih leluasa
lebih leluasa. Nah, ini pendapat Imam Ishaq bin Rahuyah, ulama hadis, ya. Salah satu ulama hadis besar. Nah, beliau berpendapat bahwasanya boleh pilih dua-duanya. Mau qadha aja boleh, mau fidyah aja boleh. Nah, ini kondisi kedua. Kondisi ketiga, dia membatalkan puasa, nih wanita hamil ini, karena takut, khawatir kepada diri dia dan kepada anak. Ya, dia tahu bahwasanya diri dia lemah. Dan dia tahu, karena dikabarkan dokter, misalnya kandungannya lemah. Oleh karena itu dia nggak puasa. Kenapa? Karena khawatir kepada diri dia dan anaknya. Nah, inilah mayoritas perempuan. Ya. Kalau ditanya, mayoritas perempuan tuh ini, yang ketiga. Ya, keluarga Anda ada yang hamil, yang nggak puasa, tanya, kenapa nggak puasa? Khawatir kepada apa? Pada anak atau diri sendiri? Rata-rata jawabannya ini. Ya, apa namanya? Tiga ini. Yang kondisi ketiga, yaitu karena takut, khawatir kepada dirinya dan kepada anak. Nah, ini hukumnya apa? Hukumnya bayar qadha aja. Yang ketiga ini hukumnya bayar qadha aja. Ya, paham ya? Saya ulangi, wahai wanita hamil, ya, yang nggak puasa dengan karena alasan, ya apa namanya, tadi itu terbagi jadi tiga, karena khawatir kepada diri sendiri, ini hukumnya bayar, boleh batal puasa dan qadha aja bayarnya. Nah, kedua adalah takut kepada anaknya, ya, kepada dirinya sendiri mah nggak khawatir, kepada anaknya. Nah, ini ulama berbeda pendapat menjadi 4, ada yang bilang qadha, ada yang bilang fidyah, ada yang bilang wajib dua-duanya, ada yang bilang pilih salah satu dari dua ini. Nah, kondisi ketiga, dia membatalkan puasa wanita hamil ini karena khawatir anak dan dirinya sendiri. Nah, ini mayoritas kondisi perempuan. Nah, ini hukumnya apa? Bayar qadha aja, ya. Nah, seperti itu. Nah, adapun untuk fidyah itu bayarnya apa? Bayarnya adalah satu mud, ya, bahan baku makanan, ya, apa namanya, kalau kita kan beras, ya, maka keluarkanlah beras, ya, lebih amannya 6 on, ya, 6 on, ya, keluarkanlah 6 on, ya, atau bisa dilebihkan, ya, mentah. Nah, 1 hari batal puasa, nah itu bayarnya 6 on itu, atau 7 on dilebihkan. Nah, untuk satu orang. Nah, kalau puasanya banyak yang bolongnya, misalnya 10 hari, nah maka 10 kali beras itu, 10 kali takaran itu, ya berarti 7 kilo. Ya, dibagi 10. Nah, 7 beras ini, ya 7 fidyah ini, 7 mud ini, atau 10 mud ini, nah itu dikasihnya boleh ke 1 orang apa kudu 10 orang? Nah, jawabannya boleh dikasih ke 1 orang. Ya, paham ya? Ya, seperti itu. Jadi, saya punya hutang puasa 10. Nah, saya itu termasuk yang wajibnya fidyah yang tadi saya jelaskan. Nah, maka saya bayar 10 mud. Nah, 10 mud ini boleh dikasih ke 1 orang atau kudu ke 10 orang? Nah, jawabannya nggak harus 10 orang. Mau 1 orang, mau 2 orang, mau 3 orang, mau 4 orang, mau 9 orang, terserah. Ya, seperti itu. Ya, yang penting. Jadi kalau 5 orang ya berarti 2 mut, ya. Betul. Kalau 1 orang nggak apa-apa 10-10-nya, karena dia keluarga nggak apa-apa. Ya, karena dia keluarga dekat, ya, sepupu, ya kurang mampu atau sebagainya, atau suami apa namanya, ya suami bibi misalnya, atau bibi sendiri. Nah, itu atau paman dan sebagainya, kurang mampu. Nah, boleh disalurkan 10-10-nya. Ya, seperti itu ke 1 orang ke dia. Ya, seperti itu. Nah, pembahasan berikutnya adalah berhubungan bagi wanita hamil. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung. Apa hukumnya berhubungan bagi wanita hamil? Nah, itu jawabannya hukumnya boleh, ya. Hukumnya boleh, ya. Dan ini sempat terjadi dibahas oleh di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Ya, hadisnya hadis Ghailah, ya, terkenal, hadisnya sahih. Ya, seperti itu. Nah, apa namanya? Ulama beristimbat dari hadis ini, ya, mengambil kesimpulan hukum dari hadis ini bahwasanya wanita hamil itu hukumnya boleh, ya, seperti itu. Ya, memang ada yang bilang makruh. Ya, tapi itu tidak benar. Ya, jadi ada sebagian orang yang mengatakan
Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan wanita hamil makruh untuk berhubungan. Ya, seperti itu. Nah, itu dibantah oleh mayoritas ulama bahwasanya itu tidak benar. Yang benar adalah boleh tanpa ada kemakruhan. Ya, bagi yang wanita hamil beda sama wanita haid ya. Wanita hamil boleh silakan berhubungan. Nah, ini adalah perspektif agama. Ya, seperti itu. Dan menurut perspektif kedokteran, itu pun tidak apa-apa wanita hamil itu berhubungan. Nah, sekarang adalah mandi ketika lahir. Ya, mandi ke setelah persalinan. Nah, mungkin ya sebagian jamaah berkata mendengar pengajian ya, bahwasanya yang mewajibkan mandi itu ada 6 ya. Salah satunya adalah melahirkan ya. Salah satunya adalah melahirkan. Ya, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak pernah mendengar kajian seperti itu. Nah, itu di dalam mazhab Syafi'i benar. Ya. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, salah satu yang mewajibkan mandi itu adalah melahirkan. Ya, bagi wanita yang melahirkan itu diwajibkan mandi menurut mazhab Syafi'i. Ya, sebagaimana di Alfiyah Fiqih itu di Zubat mujibuhul mani wa haitsu yakhruju wal mautu wal kamratu haitsu tulaju farjan walau maitan bila i'adah wal haidhu wan nifasu wal wiladah. Ya, haid, nifas, melahirkan itu salah satu yang mewajibkan perempuan untuk mandi. Nah, itu ya mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, ya pemirsa semua pernah mendengar ya wanita yang baru melahirkan itu wajib mandi. Nah, ini harus perlu diketahui, ini ada ketentuannya. Ketentuan pertama adalah ini hanya tatkala wanita yang setelah lahiran itu nggak keluar darah. Ya. Nah, lahiran, nah setelah itu dia nggak keluar darah. Dia namanya lahiran kering. Ya, proses persalinan yang kering, yang tidak keluar darah setelahnya. Nah, maka orang yang seperti ini baru tatkala dia sudah sudah siap untuk mandi, nah maka dia wajib mandi. Menurut siapa? Menurut mazhab Syafi'i. Dan ini adalah kasusnya jarang. Ya, jarang sekali. Ya, artinya kebanyakan wanita itu melahirkan itu pasti keluar darah setelahnya, baik langsung ataupun tidak langsung. Nah, nah kalau mayoritas perempuan ini itu nggak wajib mandi setelah persalinan. Mandinya kapan? Setelah darah nifas selesai. Ya, paham ya? Ya, jadi mayoritas perempuan, normalnya persalinan perempuan itu setelah lahir, nah itu keluar darah, nah itu maka nggak wajib mandi langsung setelah persalinan. Mandinya kapan? Setelah 40 hari berikutnya. Intinya setelah darah nifas selesai. Barulah dia mandi. Ya, baik diniatkan mandi nifas dan mandi kelahiran ataupun niat mandi nifas saja sudah sah. Ya, paham ya? Jadi jangan sampai ini ada santriwati atau santri ya, baru belajar menikah, melahirkan itu wajib mandi. Nah, ada perempuan baru lahir ya, masih sakit-sakitan disuruh mandi. Enggak seperti itu. Ya, baru lahiran udah disuruh mandi. Enggak seperti itu. Karena kenapa? Mayoritas perempuan normalnya persalinan itu adalah tidak pasti ada darah setelahnya. Oleh karena itu tidak diwajibkan mandi setelah melahirkan juga. Kapan wajib mandinya? Setelah darah nifas, yaitu kurang lebih mayoritasnya 40 hari setelahnya darah nifas selesai baru, nah itu mandi dah dia. Ya, paham ya? Nah, dan ada jamaah yang bercerita ke saya. Bahwasanya ada perempuan di sebuah kampung, dia ngikutin mazhab Syafi'i ini. Jadi setelah pulang dari rumah sakit, itu ibu yang baru melahirkan mandi dia. Ya, seperti itu. Nah, itu susah. Ya, susah. Ya, dia pun kesusahan.
Ya, seperti itu. Yang sudah pengalamannya yang diceritakan ke saya jamaah ini itu susah. Ya, wanita baru hamil ya, baru melahirkan dia mandi. Ya. Nah, ini mungkin memahami pendapat ulama yang mengatakan atau mendengar penjelasan Ustadz bahwasanya mandi itu melahirkan itu mewajibkan mandi. Iya benar, benar. Tapi tatkala darahnya dia nggak keluar darah setelahnya. Ya, tatkala dia nggak keluar darah nifas. Tatkala keluar darah nifas, maka nifasnya selesaikan dulu. Kalau sudah selesai, maka mandi nifas dan mandi melahirkan. Atau mandi nifas saja diniatkan satu, udah sah. Nah, adapun yang jarang sekali, dia melahirkan tapi kering. Nah, inilah menurut mazhab Syafi'i, tatkala Anda sudah siap untuk mandi, maka Anda wajib mandi. Ya, kasusnya melahirkan kering. Ya, sudah jelas ya. Nah, ini masalah berikutnya, kayaknya masalah terakhir Dania. Iya. Oh iya, masalah doa. Doa sedang melahirkan. 3 doanya ya. 3 doanya tatkala sedang melahirkan, ya baik perempuan ataupun bukan perempuan. Tatkala melahirkan, orang yang di samping perempuan, ya suaminya atau dokternya yang sedang berada di samping orang wanita yang sedang melahirkan, itu disunahkan satu membaca ayat Al-Kursi, membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan membaca surat Al-A'raf ayat 54. Ya inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar yatlubuhu hafitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu tabarakallahu rabbul alamin. Nah, kemudian juga disunahkan untuk membaca La ilaha illallahul aliyyul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illa Allahu rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Dan membaca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini yang disebutkan oleh ulama disunahkan bagi orang yang hadir tatkala proses persalinan. Ya, seperti itu. Tatkala hadir suami atau dokter hadir tatkala proses persalinan disunahkan baca ini. Ya, paham ya? Seperti itu. Ayat kursi, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Al-A'raf ayat 54, kemudian doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan la ilaha illallahu al-azim al-halim, dan selanjutnya yang tadi saya bacakan. Nah, masalah terakhir ya. Itu tadi sebelum terakhir. Nah, sekarang masalah terakhir, apa hukum menguburkan ari-ari? Nah, ini pentingnya. Hukum menguburkan ari-ari. Nah, pertama, apa hukum ari-ari itu sendiri? Hukum ari-ari itu sendiri adalah hukumnya suci. Hukumnya suci, ya. Hukumnya suci. Jadi tatkala seorang ibu, seorang dokter, seorang suami, seorang ayah memegang ari-ari dari anaknya, seorang anak, seorang bayi, nah itu hukumnya nggak najis tangannya. Ari-arinya ya, itu hukumnya adalah hukumnya suci. Jadi nggak najis. Nah, masalah berikutnya adalah bagaimana hukum menguburnya. Hukum menguburnya. Nah, hukum menguburnya menurut mayoritas ulama itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, paham ya? Tidak wajib. Jadi hukumnya sunnah. Tatkala ari-arinya dipotong, kemudian diambil sama dokternya. Sama dokternya nggak dikubur, nggak apa-apa. Ya, ari-ari bayinya itu, ya, ari-ari bayinya itu nggak diambil sama ibunya, nggak diambil sama suaminya, sama bapaknya, nggak diambil sama keluarganya, nggak apa-apa, nggak wajib. Itu hanya hukumnya sunnah. Ya, dan tatkala sama rumah sakitnya, sama dokternya, hanya dibuang, hanya dibuang, hanya dibuang, tidak dikuburkan, itu nggak apa-apa. Ibunya nggak dosa, bapaknya nggak dosa, keluarganya nggak dosa. Nah, karena ada beberapa keyakinan bahwasanya ari-arinya itu wajib diambil dan dikuburkan. Nah, itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Ya, tapi lagi-lagi ya tentunya seorang yang bijaksana
tidak gampang untuk menabrak atau tidak gampang untuk menghancurkan sebuah kebiasaan masyarakat. Jadi orang yang bijak itu jangan terlalu frontal untuk untuk menyelisihi kebiasaan. Kalau kebiasaannya di situ ari-ari itu dikubur, maka dikuburlah. Sempatkanlah waktu untuk dikubur. Ya, tapi kalau nggak sempat, ya nggak apa-apa. Hukumnya hanya sunnah. Ya, paham ya? Ya, ini masalah ari-ari. Pertama itu hukumnya suci, ya tatkala kita pegang tangan kita yang nggak najis. Nah, kedua adalah itu hukumnya sunnah dikubur, ya tidak wajib, ya tidak wajib. Tapi kalau andaikan tidak dikubur menimbulkan nggak enak omongan, ya atau mungkin ya seperti itulah. Nah, maka seyogianya Anda kuburkan saja. Kalau memang ada uzur, ya ada uzur dan kejadiannya ternyata enggak kekubur itu ari-ari, enggak apa-apa, enggak dosa. Ya, paham ya? Nah, ini adalah harus dibedakan hukum kebiasaan sama hukum agama. Ya, hukum agama yaitu adalah patokan barometer pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Adapun hukum kebiasaan ya hanya sebatas sesama manusia. Ya, mungkin cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ya, silahkan nih. Mungkin cukup sekian untuk sesi kajiannya. Ya, silakan Ustadz Ismail kalau ada pertanyaan. Ya. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bagi materi dan maupun yang mendengar. Kemudian ini ada pertanyaan dari beberapa saudari kita yang bertanya di live chat di komentar di YouTube. Anda bacakan ya setiap pertanyaan pertama. Bagaimana terkait, jadi mungkin ini menanyakan hukum ya. Bagaimana hukum terkait masalah rambut rontok saat haid? Apakah harus dikumpulkan lalu diikutkan saat toharoh? Nah, ini pertanyaan ini. Mungkin bisa langsung antum jawab, Ustaz, silakan. Iya, iya. Nah, itu hukumnya nggak wajib, ya. Dan itu disebutkan oleh para ulama. Dan disebutkan oleh para ulama dan hadisnya itu sangat lemah. Dan kalau tidak saya salah, itu mungkin bisa jadi palsu. Allah alam, saya lupa. Yang penting hadisnya setiap helai rambut itu dari wanita haid itu harus disucikan. Nah, itu landasan hadisnya itu saya lupa antara sangat lemah atau palsu. Saya lupa, ya mungkin nanti bisa diingatkan. Yang penting itu tidak bisa untuk dijadikan argumen untuk menjadi landasan hukum fikih. Ya, belum bisa. Ya, yang menjadi landasan hukum fikih, ya landasan hukum fikih halal, haram, wajib, tidak wajib. Nah, itu adalah hadis sahih, hadis hasan. Ya, adapun hadis dhaif itu menurut sebagian ulama dan di kondisi tertentu dengan ketentuan dan syarat tertentu itu boleh. Nah, adapun kalau hadis sangat lemah ya atau palsu itu tentunya tidak boleh. Ya, hadis sangat lemah ya. Jadi hadis lemah itu terbagi jadi dua. Ya saya sering menjelaskan hadis lemah itu terbagi jadi dua. Hadis lemah saja, hadis lemah banget ya. Itu istilah orang Betawi ya. Ya, lemah aja sama lemah banget. Nah, itu yang lemah aja ya. Maksudnya lemah di sini adalah bukan hadis perkataan Rasulullah SAW lemah. Ya Allah, itu bukan maksud Ustadz, itu bukan maksud dari pembahasan ilmu. Hadis lemah, kok ada hadis perkataan Rasulullah lemah? Enggak, bukan seperti itu. Ya maaf ya bagi yang berpemahaman seperti itu bukan seperti itu. Maksud dari hadis lemah itu perantara dari Rasulullah SAW sampai ke penulis itu banyak perawi, banyak orang yang menukilkannya, agama dan kecerdasannya agak bermasalah. Ya, agama dan intelektualnya agak bermasalah. Ya Allah, ini hadis Rasulullah SAW.
ya orang yang agamanya masalah, hafalannya masalah, nah itu takut hadis yang dia sampaikan, nah itu hadis yang dia sampaikan itu jadi banyak salahnya. Oleh karena itu hadis yang modelnya seperti ini ulama bilang ini namanya hadis lemah. Karena kenapa? Banyak kemungkinan salahnya. Ya, Rasulullahnya bilang A, ya warnanya merah. Nah, tapi disampaikan ke umat, ke penulisnya dengan banyak wasilah dan banyak perawi, jadinya bukan merah, jadinya biru. Ya, yang tadinya haram, yang jadinya halal. Yang tadinya halal jadi haram. Itulah tatkala kondisi tertentu perawinya itu agamanya bermasalah atau kecerdasan hafalan pemahamannya itu bermasalah. Oleh karena itu hadis yang seperti ini dikasih label sama ulama kekuatan atau kualitas namanya hadis lemah. Nah, hadis lemah terbagi di dua, lemah saja ya lemah. Nah, kedua lemah banget kata orang Betawi. Nah, sangat lemah ya dhaif jiddan seperti pembohong, perawinya pembohong. Nah, itu nggak boleh dipakai. Nah, hadis masalah ini yang mengatakan wanita haid ya wanita nifas rambutnya yang rontok itu kudu dikumpulin mandinya nanti mandi bareng tatkala suci. Nah, itu hukumnya tidak benar, landasan hukumnya itu tidak bisa dipakai. Saya lupa dhaif saja atau sangat dhaif atau palsu, saya lupa. Ya, seperti itu. Ya, dan itu secara akal itu pun menyusahkan, sangat menyusahkan seorang perempuan. Ya, sangat menyusahkan seorang perempuan. Apalagi perempuan perlu sama yang namanya sisir. Ya, perempuan perlu banget sama mungkin kita laki ya seminggu nggak nyisir nggak apa-apa. Ya, apalagi yang pakai peci ya nggak nyisir seminggu nggak apa-apa ya kalau pakai peci terus. Nah, kalau perempuan ya itu perlu sama yang nyisir. Kalau setiap haid ya seminggu dalam setiap bulan dia nyisir, itu pasti ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang rontok. Sesehat apapun rambut, tatkala nyisir pasti ada yang copot. Ya, seperti itu. Apalagi yang nifas 40 hari. 40 hari dia kudu jadi detektif tuh. Jadi ngumpulin rambutnya yang kosong. Rambutnya yang ini. Nah, tatkala kalau gitu nggak usah nyisiran aja dong. Nggak usah garuk kepala kalau gatal. Nah, itu berat. Ya, perempuan baik dia haid ataupun nifas disuruh nggak nyisir. Ya, disuruh nggak keramas. Ya, nggak keramas. Mandi dia keramas. Itu pasti ada yang rontok. 1, 2 biji, 10, puluhan ya. Disuruh nggak garuk kepala kalau dia gatel. Waduh, berat ya. Berat. Udah dia keluar darah, itu dia ngerasain gejala fisik dan psikis sudah berat, ditambah lagi kudu nahan kepala supaya nggak rambut rontok. Nah, itu susah. Ngumpulinnya juga susah. Ya, seperti itu. Di samping memang landasan hukumnya pun tidak kuat. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, Ustaz, ini kemudian ada pertanyaan yang kedua. Meski nggak harus mandi sampai selesai nifas, jadi kan tadi pembahasan antum memang tidak harus mandi, jadi bisa nanti setelah darah berhenti. Kalau mau keramas di masa-masa nifas, bolehkah Ustaz? Karena kalau nifas sampai 60 hari nggak keramas selama itu pasti sudah nggak nyaman. Mungkin bertanya apakah boleh keramas selama masa nifas, seperti itu. Iya. Silakan, Ustaz. Iya, ya seperti itu. Jadi ada istilah keramas ya. Bagi perempuan tuh ada istilah keramas. Nah, maksudnya adalah mandi. Nah, cuman mandi itu adalah diartikan keramas bagi sebagian perempuan. Artinya apa? Mandi wajib itu harus keramas. Nah, sehingga istilah keramas itu seakan-akan hanya untuk mandi wajib. Kalau nggak mandi wajib nggak boleh keramas. Nah, itu tidak benar. Ya, tidak benar. Jadi ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Mandi sunnah apa? Tatkala badan bau.
Anda mandi untuk niat membersihkan tubuh, itu dapat pahala. Anda mau hadiri majelis taklim, Anda mandi, itu namanya mandi sunnah. Apa namanya? Dapat pahala karena untuk ilmu, untuk Quran dan untuk memahami Quran dan memahami hadis. Nah, itu juga sama. Anda mau berkumpul dengan banyak orang, ya Anda mandi dengan niat supaya tidak bau, itu pun dapat mandi sunnah, dan itu boleh hukumnya walaupun Anda haid, walaupun Anda nifas. Ya, paham ya? Jadi susah ya. Mau keramas, mau apa, ya itu silahkan walaupun Anda haid ataupun nifas. Jadi nggak ada hubungannya keramas sama mandi wajib ya. Selain mandi wajib, selain mandi junub, mandi nifas, mandi haid, itu boleh keramas. Silahkan ya. Ya, seperti itu. Semoga sudah terjawab ya. Ya, jadi itu keramas itu nggak ada kaitannya dengan tidak terbatas hanya ketika mandi wajib. Silahkan ya, Anda mandi setiap hari silahkan, keramas setiap hari silahkan, ya seperti itu ya. Baik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah untuk fidyah nih, berkaitan dengan fidyah puasa Ramadan mungkin ya ini Ustaz ya. Apakah untuk fidyah utamanya dibayarkan setiap harinya atau dikumpulkan dahulu baru dibayarkan? Jadi mungkin dibayar dulu per hari atau dikumpulkan sampai terakhir baru dibayarkan, seperti itu. Jazakumullah khair. Mungkin maksudnya gini kali ya. Misalnya ini Iya. Ramadan 2020 ya. Mungkin misalnya ini Ramadan 2020 misalnya. Nah, dia di bulan Ramadan itu juga dia nggak puasa langsung dibayar gitu. Maksudnya gitu mungkin ya. Nah, itu nggak wajib. Ya, nggak wajib. Nih, kita ini lagi siang Ramadan nih. Ada perempuan yang nggak puasa. Nah, akhirnya, ini hari ini nggak puasa. Saya mau bayar hari ini. Nggak wajib. Bayar fidyahnya itu nantikan saja nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Nah, tatkala Ramadan sudah selesai, ya sudah ketahuan. Itu jumlahnya 10 hari bolong. Ya, bayar fidyahnya 10 fidyah. Nah, terserah mau hari ini langsung bayar 10-10-nya atau seminggu satu gitu. Aduh, ini lagi nggak ada duit nih. Ya, beras lagi kosong nih di pasar nih. Ya udahlah, minggu ini bayar 1 mud 1 hari untuk yang 1 hari bulan Ramadan kemarin. Minggu depannya 1 hari, seminggu satu 10 minggu baru lunas, nggak apa-apa. Ya, nggak harus berangsur, nggak apa-apa. Sekali bayar nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan bisa kejawab. Ya. Ya Ustaz, kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masya Allah, banyak banget yang nanya ya. Banyak Ustaz ini, ada sekitar total ada 6 Ustaz ini pertanyaan. Ini sekarang pertanyaan yang keempat. Siap. Ya. Ustadz, apakah boleh menggunakan produk kosmetik atau obat dari ari-ari bayi? Jadi maksudnya produk kosmetik atau obat yang bahannya dibuat dari ari-ari bayi. Syukron gitu. Nah, itu hukumnya nggak boleh. Hukumnya nggak boleh. Nggak boleh kita ngambil manfaat dari organ tubuh manusia. Nggak boleh. Kita nggak boleh ngambil organ tubuh dari manusia. Darah manusia dipakai. Ya, ari-ari bayi nggak boleh dipakai. Dan ini oknum yang terjadi di beberapa rumah sakit. Ya, naudzubillah min dzalik, mafia ya. Mafia gelap. Nah, itu ya para polisi dan yang lainnya itu lebih paham tentang begituan. Nah, itu yang menjual organ tubuh ya salah satunya ari bayi. Nah, itu tidak boleh ya, seperti itu. Nah, kosmetik yang ketahuan ada mengandung ari bayi itu hukumnya jadi haram. Nggak boleh dipakai walaupun itu suci. Nah, saya sampaikan ari-ari itu terbagi jadi 2 ya. Ada yang memang dia bagian dari tubuh bayi. Nah, ini hukumnya suci. Kita pegang itu enggak ini. Jadi memang sambungan pusar langsung. Nah, ada ari-ari yang memang itu bukan anggota tubuh
bayi dan bukan anggota tubuh sang ibu. Nah itu, saya lupa istilahnya apa. Nah itu hukumnya adalah najis. Nah kalau yang dimaksud ari-ari yang itu, yang najis itu, nah maka produk-produk yang dibuat dari itu, selain larangan karena itu anggota tubuh manusia, itu juga larangan bahwasanya itu najis. Ya, seperti itu. Jadi udah kayak darah, darah itu kan najis. Atau kayak kotoran, ya najis. Nah, ari-ari yang modelnya ini, yang klasifikasi ini hukumnya najis. Adapun ari-ari yang sering kita tahu, nah yang nempel langsung ke pusar seorang anak, nah itu hukumnya suci. Tapi walaupun suci tetap nggak boleh dipakai. Nah, oleh karena itu saya rekomendasikan kitab guru saya, karangan guru saya almarhum Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub rahimahullah. Beliau punya kitab dalam bahasa Arab Ma'ayirul Halal wal Haram, ya, dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yaitu adalah patokan halal dan haram di dalam produk-produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik. Nah, itu sudah dikupas tuntas oleh beliau tentang kandungan-kandungan apa, kode-kode apa saja, atau lambang-lambang atau apalah, yang di dalam komposisi makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, apa saja yang halal dan apa saja yang haram. Dan dikupas perspektif kedokteran, perspektif 4 mazhab, dan perspektif ulama kontemporer, majelis fatwa-fatwa ulama di Amerika, di Australia, di Singapura, di Malaysia, di Eropa, dan di beberapa negara di dunia. Nah, itu semua informasi tersebut dikumpulkan dalam satu buku disertasi beliau, rahimahullah. Nama bahasa Arabnya Ma'ayirul Halal wal Haram, atau bahasa Indonesianya tadi, barometer atau patokan halal dan haram di makanan, di produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik. Ya, silakan. Lanjut. Taib, lanjut. Ada tambahan lagi, jadi sekarang ada sisa 3 lagi. Mohon maaf, ya 3 lagi, 3 pertanyaan. Iya, iya. Ya, ini kita stop untuk pertanyaan berikutnya gimana? Enggak, lanjut. Lanjut ya, Ya, lanjut. oke. Ada yang bertanya, bila kita sudah telah bersuci dari haid, kemudian sudah sholat subuh, tatkala hendak sholat zuhur, terlihat bercak darah, ya, kuat darah haid, ya, jadi meyakini bahwa itu ada darah haid. Setelah maghrib dicek sudah bersih lagi, bagaimana hukumnya? Apakah wajib mandi besar? Ya, Perlu diulang coba ulangi? pertanyaannya. Oke. Iya, Oke. ulang. Jika kita telah bersuci dari haid, Iya, berarti jadi sudah dia mandi ya sudah Zat, mandi ini? haid Ya, ya, sudah habis mandi subuh. haid. Ya. Ya, sudah salat subuh. Mm-mm. Tatkala hendak salat zuhur, ini sebelum zuhur, Zat. Sebelum zuhur Yang lihat terlihat bercak lagi ya. bercak darah lagi. Setelah maghrib dicek sudah bersih lagi. Bagaimana hukumnya? Ya, Wajib mandi ya, besar? hukumnya adalah satu, dia masih dalam masa haid. Ya, dia dalam masa haid. Selama dia masih dalam durasi 15 hari. Ya, dari awal darah keluar. Ya, dari awal darah keluar. Dia darah keluar 1 Agustus misalnya. Darah keluar 1 Agustus. Nah, kemudian kebiasaan dia seminggu. Ya, darah haid dia kebiasaannya seminggu. Nah, tanggal 7 Agustus ya, subuhnya ya dia mandi karena kenapa, memang kebiasaan dan sudah berhenti ya, darahnya memang sudah dikit habis itu berhenti. Nah, itu kebiasaan perempuan seperti itu, ya udah dia mandi. Nah, ternyata siang tanggal 7 itu keluar lagi walaupun masih dalam bentuk bercak ya, seperti itu ya, warnanya apa saja, mau merah, mau keruh, ya tetap yang penting ada bercak. Nah, itu membuktikan bahwasanya walaupun maghribnya
berhenti lagi. Jadi kesimpulannya tatkala zuhur, nah dia itu sudah terbukti bahwasanya dia masih haid. Nah, maka apa hukumnya? Maka sholat zuhurnya tatkala dia sholat zuhur itu tidak sah dan nggak usah wajib di qadha karena sholat. Nah, kemudian kalau terjadi hubungan, maaf, subuh udah bersih-bersih. Nah, kemudian waktu duha ya berhubungan misalnya. Nah, maka itu hubungannya jelas terjadi ketika haid. Nah, tapi tidak dosa karena dia nggak tahu. Nah, puasanya batal. Nah, berhubungannya tidak dosa karena nggak tahu dan sholatnya batal. Nah, tatkala maghrib berhenti lagi, ya. Nah, maka dia wajib untuk menghukumi dirinya suci. Ya. Wah, kan tadi subuh dia anggap dirinya suci, mandi. Itu benar. Ya, dia melakukan hal yang tepat. Nah, tatkala zuhur dia keluar darah. Nah, maka terbuktilah dia masih haid. Nah, maghrib berhenti lagi. Maka dia ulang perbuatan dia yang tadi subuh, yaitu dia wajib menghukumi darahnya suci. Karena kenapa? Kaidahnya kan sudah saya jelaskan di episode kedua, kalau nggak salah. Nah, tatkala seorang perempuan darahnya berhenti, dan sudah melewati minimal darah haid itu 24 jam. Atau melewati kebiasaan dia 7 hari misalnya. Tatkala darah berhenti setelah minimal darah haid 24 jam atau kebiasaan dia haid, maka dia wajib menghukumi dirinya suci. Apa maksud menghukumi dirinya suci? Maka wajib mandi, dan wajib puasa, wajib sholat, dan boleh berhubungan. Nah, tatkala tanggal 8-nya ternyata keluar lagi, nah maka dia wajib untuk menghukumi dirinya haid lagi. Nah, maka sholat yang dia kerjakan jadi batal, tapi nggak wajib diqadha. Puasa yang dia kerjakan maka batal dan wajib diqadha. Hubungan yang dia kerjakan maka tidak dosa karena nggak tahu. Begitu sampai hari ke-15. Nah, tatkala tanggal ke-16 dia keluar lagi, maka nggak usah ragu-ragu lagi. Anda hukumi diri Anda suci, mandi, wajib sholat, wajib puasa, boleh berhubungan, walaupun tanggal 16-nya keluar lagi. Yang penting, walaupun hari ke-17-nya keluar 18 keluar lagi, itu dalil bahwasanya itu darah istihadhah. Maka dari mulai tanggal 16, Anda suci tanpa ada keraguan. Ya, walaupun Anda sholat, Anda puasa, walaupun keluar darah, sholat Anda sah, ini Anda puasa Anda sah. Ya, bisa dipahami ya. Ya. Seperti itu. Nah, Ustaz, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Kalau potong kuku pas lagi haid dan nifas apakah boleh? Jadi ini bertanya, bolehkah kita potong kuku ketika haid dan nifas? Ya. Silakan, Ustaz. Iya. Nah, pertanyaan ini sama dengan beberapa pertanyaan sebelumnya, masalah rambut. Sama, ya. Jadi perempuan yang ketika haid, ketika nifas, silakan boleh potong kuku. Silakan boleh potong rambut, berjatuhan atau kuku dipotong. Nah, itu semua silahkan dan tidak wajib diikut sertakan ketika mandi, karena itu dalilnya tadi saya bilang tidak bisa menjadi landasan. Jadi pertanyaan ini satu paket jawabannya sama yang tadi masalah rambut. Ya, lanjut. Ini untuk pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Tapi mungkin sebenarnya sudah dijawab sebelumnya. Jadi pertanyaan tentang masalah qadha salat. Jika kita sudah thaharah ketika sudah masuk waktu asar, apakah kita juga harus mengqadha salat zuhur kita? Ya, ulang Ulangi, ya. 6. Iya. Jika kita sudah masuk jika kita sudah thaharah atau suci ketika sudah masuk waktu asar, apakah kita juga harus mengqadha salat zuhur kita? Iya, wajib hukumnya. Ya, hukumnya wajib dan sudah kita bahas di pertemuan keempat. Ya, sudah kita bahas di episode keempat. Barang siapa yang darahnya selesai, ya, darahnya berhenti, ya, di waktu asar, ya, maka
asar, wajib sholat asar tersebut dan sholat zuhurnya. Begitu juga sholat isya. Tatkala seorang perempuan darah haidnya itu selesai ya, jam 3 pagi waktu isya, nah maka dia wajib sholat waktu isya tersebut ya, atau mengqadha isya tersebut kalau nggak sempat mandi kecuali sampai habis subuh ya, darahnya selesai 5 menit sebelum subuh ya, darahnya selesai 5 menit sebelum subuh. Nah, maka dia wajib mengqadha sholat isyanya. Otomatis dia kan mandi dulu, nah setengah jam, nah akhirnya dia maka dia wajib mengqadha sholat isyanya dan sholat maghribnya. Ya, paham ya? Ya, seperti itu. Sudah dibahas di episode keempat. Silakan. Ya. Nah, Ustaz, alhamdulillah ini sudah selesai semua pertanyaannya. Oh, udah selesai semua. Iya. Ya. Alhamdulillah. Saya tutup dulu kali Ustaz Ismail ya. Saya tutup dulu. Nanti antum yang tutup akhirnya. Ya, mungkin cukup sekian para pemirsa. Semuanya pemirsa kajian fikih wanita, fikih haid. Ya, semoga kita selalu ditambahkan ketakwaan dan pengetahuan, wawasan tentang agama, sehingga kita lebih paham tentang agama Allah, tentang perkara halal dan haram, aturan agama Islam. Nah, saya kurang lebihnya mohon maaf. Ya, nah ini episode sebelum terakhir. Insya Allah pertemuan besok, pertemuan terakhir ya. Lengkap sudah 100 fikih masalah haid. Nah, itu. Dan perlu diketahui itu 100 pilihan. Sejatinya lebih dari 100. Ya, yang ada di diktat saya itu 160. Ya, sampai saat ini itu 160 masalah haid. Dan juga perlu diketahui 100 ini hanya baru 2 bab. Ya, hanya baru 2 bab. Dari bab fikih haid. Fikih haid tadi saya sudah jelaskan ada 3 bab. Fikih haid, fikih nifas, sama fikih istihadah. Nah, 100 masalah ini yang kita jadikan kajian rutin program PPMI Saudi ini baru 2 bab. 3 babnya, bab ketiganya yaitu bab istihadah, saya putuskan tidak dibahas seperti itu karena sulit, dan ya mungkin nanti bisa kita pertimbangkan untuk diadakan kajian berikutnya. Allah alam bishawab. Ya, ala kulli hal seperti itu untuk 100 ini itu tanpa bab istihadah. Ya, seperti itu. Nah, adapun ada kajian kalau ada pertanyaan lain yang ditanyakan, silahkan langsung kirimkan saja ke grup Ummi. Jadi saya punya grup konsultasi dan kajian namanya grup Ummi. Ada di WhatsApp, baik akhwat ataupun ikhwan. Begitu juga Telegram dan website. Ya, silakan kunjungi grup konsultasi dan kajian yang saya buat ya, Ummi. Ya, mungkin nanti akan dikirim akan dikirim sama PPMI Saudi link grup Ummi kajian konsultasi dan grup kajian saya ya, seperti itu di Telegram, WhatsApp, dan di website ya, ya mungkin cukup sekian akhir kata dari saya, penutupan dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kembali kepada Ustadz Iskandar atas waktunya dan ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi menjelang siang ini bermanfaat bagi kita, pada pemateri sendiri, dan kepada kita yang mendengarkan. Kemudian mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada para pemirsa semuanya yang telah mendengarkan. Nanti jika yang bagian terlambat bisa nanti melihat rekaman dari siaran live ini di YouTube. Jadi insya Allah nanti langsung otomatis tersimpan. Jadi bisa ditonton dari awal kembali bagi yang terlambat atau tertinggal tadi. Dan selamat berjumpa kembali di episode selanjutnya insya Allah. Nanti untuk link
grup juga akan kami share juga untuk grup uminya, baik itu yang di WA maupun di Telegram. Jadi bagi yang berhajat untuk bertanya lebih dalam tentang permasalahan ini bisa nanti bisa ditanyakan langsung ke Ustadz Nur Muhammad Iskandar, insyaallah. Barakallahu fikum. Aku qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.